Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam kajian rutin melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihat, masih pada bab yang pertama berkaitan pembahasan tentang seputar keimanan, yakni wasiat-wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Melanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Imran ayat 200. Surat Al-Imran ayat 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan bersiap-siagalah dalam perbatasan negeri, serta bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian berbahagia.
Di ayat 200 ini ada 4 wasiat dari Allah. Ada 4 pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan yang pertama, pesan tentang kesabaran. Ya, ada perintah di sana, isbiru, bersabarlah. Pesan yang kedua, wasiat yang kedua, kuatkanlah kesabaranmu. Nah, jadi ada perbedaan sedikit. Jadi kalau perintah pertama, perintah untuk bersabar, sedangkan perintah yang kedua, kuatkanlah kesabaranmu. Perintah yang ketiga, dan bersiap-siagalah dalam perbatasan negeri. Robitoh, ar-ribat. Kemudian pesan yang keempat, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, mari kita pelajari 4 wasiat dari Allah ini. Wasiat yang pertama adalah wasiat untuk bersabar. Isbiru, bersabarlah. Dalam hal apa? Sabar di dalam ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir adalah as-sabru ala ta'atillah. Ya, jadi perintah sabar di dalam ayat ini adalah perintah untuk bersabar di dalam mentaati Allah. Ya, jadi dalam ketaatan itu membutuhkan suatu kesabaran, apapun bentuknya. Menjalankan kewajiban itu membutuhkan kesabaran. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam syarah Riyadhus Shalihinnya, mengapa di dalam ketaatan kok membutuhkan kesabaran? Ya. Mengapa di dalam ketaatan membutuhkan kesabaran? Li'anna nafas, karena di dalam jiwa manusia itu takunu masyaqqah, terdapat suatu beban. Ini alasannya kenapa di dalam mentaati Allah itu membutuhkan kesabaran, karena di dalam ketaatan kepada Allah itu mengandung beban pada jiwa. Orang terbebani dengan perintah itu. Nah, karena manusia merasa itu suatu beban, ya, karena manusia itu merasakan itu suatu beban, maka muncul sifat-sifat jemu, sifat-sifat bosan. Ya, ini muncul nanti dalam segi apapun setiap ketaatan. Dalam segi apapun dalam ketaatan. Ketaatan dalam rangka mencari ilmu. Ada penghalang-penghalangnya di sana. Di antara penghalang-penghalang mencari ilmu apa? Ingin cepat selesai. Makanya kalau sing tutup nih belajar. Ngaji begini ini ada bab iman, bab ilmu. Bab ilmu itu sebenarnya panjang. Penjelasan pertama tentang definisi ilmu. Yang kedua macam-macam ilmu.
3. Menjelaskan tentang sifat ilmu yang bermanfaat. 4. Bagaimana cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat. 5. Penghalang ilmu. Kira-kira jenengan tahu semua belum ini? Loh, ini gak telaten ngaji. Kudu bab yang lain saja. Bahkan ini gak pernah menguasai. Karena kurang telaten. Gampang bosan kok materinya bab ilmu lagi. Nah gitu. Makanya gak dadi-dadi. Itu di hampir setiap tempat begitu. Hampir setiap demikian. Jadi karpe ku nang cak-cek nang mari. Kita itu begitu. Dan itu merupakan sifat-sifat yang tidak baik bagi thalabul ilm. Ya, belajar tartil ya ngono ora ana sentutok. Ngerti-ngerti lulus kabeh. Saya lihat di beberapa tempat itu sudah masih jalan, udah selesai Ustaz, tak tesnya orang sing genah pian. Lho ngono kok gak belajar sampean? Ya, kok gak belajar kenapa? Apa kita gak kepingin bacaan kita itu berkualitas di hadapan Allah Ta'ala? Makanya terus ya belajar-belajar seperti ini perlu digalakkan. Belajar bahasa Arab ya ngono. Pendaftaran pertama orang 70 sing daftar. Saya 3 bulan karime 3. Kenapa? Karena gak sabar. Nah, itu baru belajarnya, saya gak sabar. Mengamalkannya lebih berat lagi. Mengamalkannya lebih berat lagi. Taat kepada suami, taat kepada istri, setia kepada istri. Ini bukan persoalan mudah, Pak. Saya lihat perkembangan teman-teman ngaji. Kalau baru kenal sunnah itu, masya Allah, krungu pengajian gue dia diuber. Saya kira pegel karpe dewe. Alasannya apa? Gen kula wonten Ustaz. Padahal jarang teko pisan. Ini penyakit tok, nggak boleh begitu. Ya, makanya kudu didobrak. Ya. Jadi mestinya manajemennya ngaji itu ya, kalau daerah-daerah berdekatan itu titipkan 1 titik aja sudah. Ngelumpuk nih ngono. Cuma kan kita kemudian alasan kita kepingin di tempat kita juga ada Ustaz biar berkembang. Alasannya kok berkembang? Tiba kok mbuli males. Atau didik males pisan. Kenapa? Ndek nggone wis ana. Ya. Nah, ini yang menjadikan kita jadi semakin lama semakin lemah. Ngalem atau didik wis gak gelem, soro didik wis gak gelem, abo didik wis gak gelem. Awas, ini gak boleh dibiarkan. Ya, kenapa demikian? Surga itu abot, Pak. Ya. Surga itu mahal. Jalannya mendaki lagi sulit. Butuh kesabaran, butuh mujahadah. Karena kula biasa menagama iku pengen enak, enteng, gampang ae. Iku cara beragamanya orang-orang munafik. Paham ya? Jadi munafik itu gak kepingin nak berat, nak beban gak gelem. Beban didik mau berat dikit lagi. Ya makanya kemarin ada acara baksos. Ya, teman-teman ngadakan acara baksos membantu orang-orang yang kebanjiran. Kata tidak budal itu teman-teman wis bayangno, banjir Ustaz niki mungkin melaku wis turu wae ndek omah. Saya jabe di WA kan di WA gimana besok harus ke sana. Ustaz banjir ini jalannya sulit ini. Kesulitan membantu orang jalan kemudahan menuju surga. Bukankah Nabi mengatakan barang siapa yang memudahkan urusan orang lain apa? Tapi kan gak jauh wong gelem. Siapa di antara dalil wis ngerti. Nek ngentengno masalah wong liya iku dadi meringankan beban kita di akhirat. Wis ngerti dalile sing gelem sapa iki lho masalahe.
Sampai ngerti dalil tapi nggak diamalkan, nggak ada manfaatnya dalil itu. Ra ono manfaatnya. Ya. Jadi ini rahasianya kenapa para thalabul ilmu di zaman dahulu itu betul-betul ilmu itu meresap ke dalam jiwa-jiwa. Terbentuk orang-orang yang berilmu lahir batinnya karena diamalkan dengan penuh keyakinan. Nah, contohnya kayak ono musibah banjir satu, misal mungkin daerah agak jauh, mungkin Jombang, ayo kita antar ke sana, itu kan beban berat itu. Sapa gelem ngusung-ngusung nenggului beras dengan perjalanan yang jauh. Kalau kita ngelihat beban, jadi berat itu nggak mungkin kita bisa jalankan. Tapi kalau kita melihat kebutuhan, saya butuh dengan amal itu, nggak ada beban, nggak ada berat itu. Sehingga berat itu jenengan menganggap itu suatu beban, bukan menganggap sebuah kebutuhan. Ibadah itu beban apa kebutuhan? Hah? Ayo, di benak jenengan. Di benak jenengan. Beban apa kebutuhan? Ini jawaban politik. Kalau di situ ada kebutuhan, tidak ada yang berat. Pekerjaan rumah enak semuanya, bantu istri, ngeringankan beban istri. Kenapa saya butuh pahala ini? Saya butuh pahala di situ. Karena kebutuhan tidak ada yang capek, nggak ada yang bosen, kurang terus namanya kebutuhan. Itu nggak bisa nyekel duit itu loh. Tahu bosen? Tahu bosen orang? Mau tiba-tiba dompetnya apa pak? Bosen mas. Dompetnya dibuain. Lah apa pak? Dompetnya sampean buat bosen kalau duit terus. Tidak ada ceritanya. Kenapa kok terus kita menikmatinya? Nah, apakah kita sudah menganggap bahwa amal ini kebutuhan? Itu rahasianya para sahabat yang kita tidak memilikinya. Sahabat itu orang-orang yang serakah. Sahabat itu orang yang tamak. Sahabat itu orang yang rakus kepada amal soleh. Jelas? Kenapa? Karena mereka ingin menjadi orang yang bahagia di akhirat. Mereka tidak ingin menjadi orang yang terlantar di akhirat. Lah kita kepingin senang di dunia, ingin terlantar di akhirat. Sorot titik moh makanya. Jelas nih? Makanya perlu dibenahi Pak nih. Di dalam ketaatan membutuhkan apa? Kesabaran. Di dalam rumah tangga menjalankan tugas sebagai seorang suami, pegel Pak suwe-suwe Pak. Capek, bosen, nyambut gawe terus. Makanya sampean enggak boleh loh wong lanang sambatan, aku iki pegel nyambut gawe terus. Dadi wedok ae. Preyo tadi wong lanang sampean. Ya. Anda menjadi laki-laki itu bukan keinginan Anda kan? Allah menciptakan Anda sebagai laki-laki dan laki-laki punya tanggung jawab. Sudah lihat ini tanggung jawab. Bekerja apa ada kerugian di dalamnya? Kalau kita niatkan ibadah, capek kita, pegel kita, macet kita, nggak ada kerugian, nikmat semuanya. Sehingga kita nggak perlu aku ini nyambut gawe ku kesel. Tahu muni ngono ora? Nggak usah dijawab. Nah, ini kadang-kadang keluar gitu. Ibu-ibu juga begitu, aku di omah iku gak ono lerene ngono. Dadi wong lanang ae. Makanya di sini perlu adanya ta'awun, saling bekerja sama antara suami dengan istri. Dan tidak boleh merasa yang paling berjasa di rumah itu dirinya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Yang ada apa? Yang ada saya ingin mengumpulkan pundi-pundi amal sebanyak-banyaknya. Nek misi jenengan kayak begitu, kita nanti berebut untuk berbuat amal kebaikan di dalam rumah tangga itu.
ingin meringankan beban-beban orang-orang di sekitar kita, ingin menjadi orang yang bermanfaat di tengah keluarga kita. Itu yang ada nanti. Rambut anak ringan semuanya, nggak ada beban di situ. Kenapa? Karena saya ada kebutuhan mendidik anak, nganter anak, dampingi anak, itu berpahala semua itu. Cuma kalau mbak Semen kadang-kadang belean, enak-enak jenengan WA nambah konconi, anak inggrengnya, ya pipis ya, mandi ya, kono nangumi, no. Ya, sampean yang ngono, welek sampean, welek. Pak, tanggung jawab mendidik anak niku tanggung jawab sinten? Orang tua. Puncak di rumah tangga itu orang tua, laki-laki. Selama sekolah itu kan anak-anak kita nggak ikut didik, guru yang mendidik. Dia betul. Ketika anak kita minta tolong kecil, bahasa yang sederhana, pipis, ayo kalau dewe, udah dewe, terus gede. Dan ini pipisnya sanggon-gon insya Allah mengarit cilik. Ya, itu kan dalam rangka menunjukkan ingin bersembunyi dari kemalasan kita. Ya, wis gede belajar galeng ngalem. Bisa lah seperti itu, tapi sing ngajari engkau adabe masuk kamar mandi sapa? Bukankah itu peluang bagi Anda sebagai seorang ayah untuk ngajari kepada anak? Hah? Akhirnya diserang ibu, ibu sih masak. Terus tak kenapa ibu dilek? Astagfirullah. Kenapa pahala besar ini kita serahkan kepada orang lain? Kenapa bukan Anda? Sehingga nanti ketika anak-anak hafal doa ini, doa masuk kamar mandi hafal, doa akan tidur hafal, coba takonono, sapa sing mulangi? Ustazah, kapan disebut abi itu kapan? Berarti jenengan tidak punya peluang sama sekali ngajari ilmu yang bermanfaat ini. Kenapa? Karena kita tidak akrab dengan mereka di dalam pendidikan. Rugi nopo? Sudah berbahagialah menjadi suami-suami yang rugi itu. Sampai kapan kita bangga menjadi suami-suami yang rugi, menjadi orang tua yang bangkrut? Sampai kapan? Wis engko mulai kok kene anak ditawari, pipis nak, pipis ayo pipis. Didampingi ayah yo, gak pelet ya, kudu pipis. Ayah kepingin ngajari ilmu yang bermanfaat ini. Yang dampingi tidur siapa? Sing ngajari nek kate turu kudu maca kursi sapa? Astagfirullah. Sampai anak SMA gak tahu diulangi belas, dosa jenengan. Dan kita nggak merasa bersalah selama ini. Adab tidur nggak pernah diajari, dan kita nggak pernah terlibat di dalam pengajaran. Memang capek Pak, didik anak-anak itu capek. Tapi itu memiliki amal yang luar biasa. Nanti setiap diamalkan anak, kita mendapatkan kita target itu. Makanya kalau anak saya itu, Bi sama Abi saja. Coba ibu nawari, ayo sama Umi, mau sama Abi, ayo kalian akal. Kegeman sih metu. Loh ya para. Ketika anak-anak manja milih jenengan tidak mau. Ini merupakan sebuah kerugian yang sangat amat besar. Kenapa? Allah sudah membuka pintu kebaikan, Anda tutup karena kemalasan Anda. Sampai kapan kita menjadi orang tua seperti ini? Mohon maaf kalau barangkali rodok keras. Nek gak waras sampean kok. Temen gak waras. Makanya kok mulai doli anaknya pipis nak. Mandi, alhamdulillah di rumah tuh akrab dengan anak-anak. Mandi sama Abi, seneng anak-anak. Kita tunjukkan bagaimana anak milik kita. Biasanya sampean menentukan supaya anak milik kita atau milik uminya.
Ojo rewel-rewel. Awas, kebiasaan-kebiasaan kesalahan-kesalahan tanpa kita sadar. Mendidik ini tanggung jawab apa bukan? Ngajari anak-anak tanggung jawab bukan? Ini justru kewajiban terbesar di dalam rumah tangga kita ini. Terbesar. Ya, terbesar, Pak. Nggak ada kewajiban lebih besar daripada tafakkur fitin, memberikan pemahaman kepada anak-anak dan keluarganya. Ya, makanya bapak-bapak kudu ngawasi istrinya kalau mau tidur wudu apa enggak. Nek wudu dicekel digandengnya tak wudoni ini. Wudu diajarkan, diingatkan, tanggung jawab wong lanang. Anak-anaknya. Ini membutuhkan kesabaran di sini nanti. Teruji kesabaran panjenengan. Ya Allah, sehingga nanti ketika anak-anak barangkali Allah takdirkan kita meninggal duluan, anak-anak merasa ada kehilangan seorang guru. Kehilangan, nggak ada yang mendampingi saya, nggak ada yang ngajari saya, anak terasa. Tapi nek sampean gak tau mulang kelas sampean mati lho gak rumoso kelangan arek. Coba mati ya nek gak percaya. Karena selama ini tidak akrab dengan kita, nggak pernah kita ajari sehingga kita meninggal pun sing ngajari ustadzah. Terus di mana peran kita, posisi kita sebagai ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Nah, ngeten iki butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ya Allah. Dan ini kesabaran yang birrul walidain, berbuat baik sama orang tua butuh kesabaran. Kenapa orang tua sering memberi ujian bagi kita semuanya? Sering minta tolong, balik-balik telepon, sampai merasa terganggu. Ini merupakan sebuah kekeliruan yang sangat amat mengerikan. Kenapa? Karena orang tua kita ketika kita sambati tidak pernah merasa terganggu. Coba kalau nggak percaya jenengan, anak-anak jenengan panas sampean telepon ibu sampean, bu sampean gak sore nih putune panas budal Pak, betul apa enggak? Begitu ibu sampean sing panas sampean gak mau lihat anak ibu awe panas, ojo kalem-kalem. Astagfirullah. Yes, dirubah Pak, dirubah. Ini kesabaran yang pertama, apa tadi? Kesabaran di dalam mentaati Allah. Kesabaran kemarin ada berapa ibu? Si ono catatane? Apa di buku situ Ya. Ini kita ngeri gak tau dibuka. Buka ulang pisan. Sulit dadi sampean ini. Sulit tadi ini. Ya. Ini perkara-perkara penting untuk diikat, diingat. Kesabaran niku wonten 3. Kesabaran ada berapa? Ada 3. Ojo dicatat wis ana catetane winganane. Tinggal ndoleki nggone nggo dimakani kan nek saged ngapunten. Jenengan buku catatan ngeten iki Ustadz Situk, buku Situk napa campur? Enggak, aku takon sih. Campur. Nah, bagus. Botekan. Iku sulit sampean belajar nanti. Kalau bisa Ustadz 1 buku 1. Ayo, urusan dunia sampean sekolah, ono buku Situk campur kabeh. Urusan dunia kayak begini. Urusan akhirat. Kan ketok maneh. Ngaji ini kan bener ya. Makanya akhirnya sulit murojaah angel. Ngoten. Murojaah angel karena enggak urut. Sementara materi kita nanti rontot. Ojo dicampur koyo botekan. Akhirnya sulit mau belajari, oleh imane. Nggo endi yo satra iki nyelempit nggo endi satra iki. Nggih napa Iya. Wis mulai meneh bukune didewek
Ini kajian Ustaz Raub sendiri, Ustaz siapa lagi, Ustaz Saputra sendiri, Ustaz Usul Yakin sendiri. Kalau memang ada begitu, itu bagus. Baru tertib sampai ngaji. Belajar niku enak maca niku, Pak. Buka niku enak, buka niku enak. Ya, jadi saya usul saja begitu karena anak-anak sekolah dalam urusan dunia bukunya situ matematika siji dhewe. Saya coba anak sampean matematika campur bahasa Inggris, kira-kira sampean jaran apa mboten? Tak mungkin, jenengan biarkan. Tak bisa belajar dengan baik kalau modelnya begini kan? Nah, ini masukan saja. Kalau bisa dilaksanakan, kalau nggak bisa diusahakan bisa. Itu yang pertama. Jadi kesabaran itu ada 3 macam. Yang pertama sabar di dalam mentaati Allah. Yang kedua sabar dari perkara yang Allah haramkan. As-sabru an maharimillah. Sabar dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya, jadi menghadapi larangan-larangan Allah itu butuh apa? Kesabaran. Yang ketiga as-sabru ala aqdarillahi al-muallimah. Bersabar atas takdir Allah yang tidak disukai. Ya, sabar terhadap takdir Allah yang tidak disukai. Artinya apa? Sabar dari musibah. Sabar dari apa? Musibah. Wonten pinten wau sabare? 3. Nek ngene sik anget. Ulang ngarep takoni maneh ilang maneh. Ngene sampeyan nek ngriwayatno hadis Bu, dhaif kabeh. Oh lalian ini. Tidak ya? Ini perintah kesabaran yang pertama dalam surat Al-Imran. Yang kedua wasobiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Maksudnya apa? Maksudnya yang dimaksud kuatkanlah kesabaranmu itu adalah ketika kita sudah bisa melalui sabar yang pertama menghadapi diri sendiri, ujian-ujian dari dalam dirinya sendiri, kemalasan, kebosanan, kejemuan bisa kita kalahkan, lalu kita bisa istiqomah berhasil menjalankan sabar yang pertama, maka kita membutuhkan kesabaran yang kedua. Apa itu? Ujian-ujian dari orang di sekitar kita. Wasobiru, kuatkan kesabaranmu. Dari apa? Ujian-ujian dari orang-orang di sekitar kita. Loh, kenapa kita diuji oleh Allah dari orang-orang di sekitar kita? Sebab pada saat kita menjalankan ketaatan, tidak semua orang senang. Gimana? Pada saat panjenengan kali kula memperbaiki diri, berpakaian yang syar'i, berpenampilan yang syar'i, nggak cok uang seneng. Belum tentu keluarga kita bisa menerima. Ibu-ibu dulu Yugensian, tiba-tiba pakai apa? Jubah, pakai kudu ngombong, mesti ditakoni, kon melok ngaji nggo endi? Gimana? Ikut durung topengan nih. Ini cadaran takon di mana? Kon melok aliran nopo? Kenapa? Karena pada saat kita memperbaiki diri, pada saat kita mentaati perintah, pada saat kita menjauhi larangan-larangan Allah, belum tentu bisa diterima orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, makanya sing kula mbek sampean dandani awak niku ana ujian. Satu ujian dalam diri kita. Ujian dalam diri kita tadi apa? Menghadapi kebosanan, menghadapi kejemuan, menghadapi futur, lemahnya semangat. Lemahnya semangat.
Kalau kita sudah sukses di sana, belum selesai urusan. Kita harus siapkan kesabaran berlipat ganda untuk menghadapi ujian-ujian dari orang-orang di sekitar kita. Ujian dari anak-anak, ujian dari pasangan. Karena yang sudah ngaji-ngaji ini belum tentu pasangannya yang melok ngaji, Pak. Ada bapak-bapak niku syar'i banget, ternyata istrinya belum kenal sunnah dan sulit menerima sunnah. Makanya kalau bapak-bapak istrinya dijak gelem, dirubah gelem, ditantani gelem, itu nikmat yang sangat luar biasa. Ramuten jogon sing apik, itu nikmat yang luar biasa. Di luar sana banyak bapak-bapak sendirian menegakkan syariat di rumahnya tanpa didukung oleh istrinya. Lho ngoten. Dadi ngaji niku ijen ae. Kula takoni, kok kiambekan mawon ibu teng pundi? Mboten purun Ustaz, wangil Ustaz. Sampai nasihati pelan-pelan. Oh, mboten kena dinasihati bojo kula niku mboten kena. Wong kula kait ngomong niku, enggak usah ngomong, wis paham. Oh, berarti bojo sampeyan niki cerdas. Durung diterangno wis paham. Cerdas ini. Iki nek cerdas cermat nomor 1 Pak ya. Yakin nih. Coba juri bilang, persoalan yang ketiga, langsung angkat tangan. Saya tahu, ngono ya. Piye sampean? Sendirian terus, makane kula niki wabet, anak-anak kula niku ditoto angel soal ibuke pasangane mboten nimbangi. Berat, Pak. Coba kita mulai menjauhi anak-anak TV, dijauhi, ibuke ngendoni. Bapak niku dididik gak oleh. Ngono. Betul apa enggak? Bisa terjadi begini ini. Atau sebaliknya, ibu-ibu yang sudah mendapat taufik, ibu-ibu yang sudah mendapatkan hidayah, ibu-ibu yang sudah mulai menerima sunnah, belum tentu suaminya juga mendukungnya. Banyak ibu-ibu kita, umat-umat kita yang sudah sampai Masya Allah syar'i banget Pak, bercadar loh gitu. Suaminya enggan untuk sholat saja enggak, sholat saja enggak. Makanya ibu-ibu kalau ada suami-suami yang sudah nuntun jenengan, ya, sudah berdiri di atas sunnah, bersyukur kepada Allah. Itu bukan kebetulan. Di luar sana banyak ibu-ibu sendirian menjalankan agama di rumahnya, dan itu bukan persoalan mudah Pak. Coba kalau suami istri, istri dapat hidayah, suami belum. Anak-anak, anak 4 itu pecah menjadi 2, situk melok madhabe bapake, sing loro melok madhabe ibuke. Ayo piye? Kemudian yang ikut madhab bapaknya ketika menikah otomatis cara yang ditempuh pun dengan cara yang enggak syar'i. Jenenge wong tua, mosok kate gak dukung pernikahan anak, sementara kita tahu acaranya tidak syar'i. Dilema napa mboten? Hah? Makanya jenengan ketika suami istri sudah sama-sama jalan, dandanono sing temen, dijaga itu. Nikmat Pak niki Pak. Nikmat. Ya Allah. Pun. Jadi kesabaran yang kedua apa? Kesabaran di dalam menghadapi ujian-ujian dari orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena pada saat kita taat kepada Allah, belum tentu diterima oleh orang-orang di sekitar kita, termasuk orang tua. Wong tua nrimo, moro tua ora. Ada begitu? Banyak. Tetangga bermasalah. Dan ini membutuhkan ujian, membutuhkan sebuah kesabaran. Ujian-ujian semuanya itu membutuhkan kesabaran. Makanya Rasulullah SAW di dalam menjalankan tugasnya mendapatkan perintah yang besar dari Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat 35. Coba dibuka surat 46 ayat 35.
Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nar balagh fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Ada terjemah? Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik atau tidak taat kepada Allah. Rasulullah mendapatkan pembelajaran dari Allah Ta'ala ketika mulai semangatnya mulai berkurang, kesedihan menimpa beliau ketika menjalankan tugas, terutama di dalam mendidik. Niku perkara yang paling berat, Pak. Ya, jenengan sing wis duwe anak gede-gede niku krasa nggih. SMP ke atas iku mulai, Pak. Pikiran niku dituntut untuk berlapang hati. Nah, si cilik-cilik wonten sampean peloroki wis wedi kabeh. SMP sampean peloroki melok melorok, Pak. Ngarek wis gede. Sampean pukul bisa bales anak-anak itu. Ya. Maka di sini di dalam menjalankan tugas kita untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan ilmu dalam urusan keluarga, membina, mendidik, mentarbiyah, membentuk karakter ini, kita dituntut membutuhkan kesabaran yang tinggi. Ya. Terutama di dalam masalah iqamatun nasihah, iqamatul hujjah, di dalam menyampaikan risalah di rumah tangga itu ujiannya lebih berat. Ya. Nasihati istri berat, nggak ringan, nggak enteng. Ya, karena istri ini makhluk hidup, punya perasaan, bisa menolak, bisa mengingkari, bisa bantah. Dibutuhkan sebuah kesabaran, butuh metode, butuh cara. Dan diingat-ingat nih Pak, diingat-ingat, tidak boleh disama-samakan dengan istri yang lain. Istri orang lain maksudnya. Salah, keliru, dibelentek ibu-ibu aku. Ya, kok istri-istri yang lain. Mumpung dorong. Segera diklarifikasi. Ya, ojo dipadak-padakno karo bojone wong liya. Iku gampang aturane. Siji latar belakang, siji karakter, Pak. Ojo dipadak-padakno, kecuali lho, wong dulur kembar iki gak iso dipadakno kok. Apa maneh gak ketemu bapak, gak ketemu ibu. Bukan kerabat, bukan saudara. Latar belakangnya berbeda, punya orang tua yang berbeda. Kok dipadak-padakno karo bojone wong liya? Kan sering kan niku. Makanya kadang-kadang kalau bapak studi banding itu, bapak-bapak studi banding. Enak bojomu nganut, bojoku wangil. Ku studi banding, Pak. Mbok apakno bojomu gampang. Bojoku ku wangil, dilus wis tak lus sampai keturun. Ndak kan. Memang visinya sama, jangan disama-samakan. Karakter ini yang perlu kita kaji, tidak mesti sama dengan karakter orang lain. Sehingga karena karakternya berbeda, latar belakang berbeda, metode pendekatan di dalam mengajar pun
berbeda. Ngerti lho? Intinya dalam konsep seperti ini membutuhkan bahasa motivasi. Bahasa motivasi artinya apa? Hargai setiap kebaikan yang dilakukan. Hargai setiap kebaikan yang dilakukan. Pinter mendidik ini. Pun itu yang kedua. Makanya Nabi diperintahkan oleh Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Muhammad, sabarkan dirimu, bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran ulul azmi minar rusul. Lihat Nabi Nuh, lihat Nabi Ibrahim, lihat Nabi Musa, lihat Nabi Isa, semuanya dituntut untuk sabar dan semuanya mendapatkan ujian-ujian yang tidak sedikit. Ikuti jejak mereka. Ya, jadi nggak boleh putus asa, terutama dalam mendidik ini, Pak. Nggak boleh putus asa. Berat memang, makanya sabar niku abot. Ini agama niku ketaatan yang paling berat itu ada 3. Di dalam agama ketaatan yang paling berat itu ada 3. Pertama, al-ikhlas. Ikhlas itu berat. Ya, butuh dilatih terus hati ini. Yang kadang-kadang wong riak ae gak rumongsone riak. Nyeritak nomor tuane. Moro tuaku iku Mbak, ngecewos padahal aku dadi mantune gak kurang-kurang. Mantune situ dijokno gak karo padahal sing sering nyekeli ben aku ketemu iku tak cekeli duit nanging sampean. Aku gak tau ngomong-ngomong ngono. Ikhlas itu berat. 1. Yang kedua apa? Sabar. Sabar itu berat. Pahit, Pak. Makanya Nabi SAW menyebutkan as-sabru dia, sabar itu sinar. Kenapa disebut sinar? Karena ada rasa panas. Ngempet sabar itu panas nang jero. Sampeyan rasakno. Makanya wong muring-muring diempet mesti ambekane menggos-menggos. Gimana? Iya, kenapa menahan emosi? Jadi gejolak darah itu tidak stabil, orang marah nih. Peredaran darah itu meningkat, detak jantung meningkat. Sampai rasakan yang betul. Makanya disebut al-ghadab itu ada bara api di dalam jiwa manusia itu. Panas. Sampai delok wong tukaran, ambekane mesti apa? Ngos-ngosan. Makanya sampai sering muring-muring gampang sesak. Ya, gampang sesak nafas. Dan ujung-ujungnya nanti gampang stroke. Karena peredaran darah tidak stabil perjalanannya. Makin hati wong sing sabar. Ya. Yang ketiga, di dalam surat Al-Imran ini menjelaskan tentang warabitu dan bersiap siaga di dalam perbatasan negeri. Yang dimaksud perbatasan negeri ini ketika dalam peperangan, perbatasan negeri itu ada penjaganya. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan secara global warabitu ar-ribat itu ada 2 bentuk. Ada 2 jenis. Yang pertama berjaga-jaga di perbatasan negeri, yang kedua bersiap siaga di dalam melaksanakan amal ibadah. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, maukah kamu aku tunjukkan, hal adullukum ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan suatu amal, jika kalian amalkan itu akan menghapus dosa-dosamu dan akan mengangkat, meninggikan derajatmu.
Ya. Apa amalan tersebut? Yang pertama, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang berat, di waktu-waktu yang tidak disukai. Musim dingin sekali, musim ngantuk, ini wudu gak enak. Ya, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak disukai, di waktu-waktu yang berat. Waktu yang berat itu apa mawon? Mau tidur, wis liyer-liyer takoni sing, "Dek, wis wudu ah." Sik, ngantuk iku mesti ngono, Pak. Sik. Wudu sik. Wala wong sunnah, ngono kok ujung ini wis mulai kumat. Bapak-bapak nate memperhatikan betul istrinya kalau mau tidur wudu apa enggak? Pernah memperhatikan? Ya kan, cul-culan. Bojo kula mandiri kok, Pak. Diperhatikan, Pak. Waktu sholat coba dilirik, takbirnya bener apa enggak, dites bacaannya. Sampe nek sujud apa ae, doa macam-macam iftitah iku sampe napal kabeh. Engko beda-bedane bacaane beda teh gak gampang nyalano. Mi sampean baca iftitah yang mana? Nah, tapi sebelum bapak-bapak ngetes, sampean kudu apal dhisik. Adalah iftitah no piro, Pak? Ya? Ada sekitar 14 macam iftitah. Sing diapal piro? Loro. Nek Allah mabait kabirau. Ada banyak. Dites suaminya, istrinya bacanya udah benar belum? Al-Fatihahnya dites. Itu peran, Pak. Didengarkan tajwidnya istrinya baca. Tapi bapak-bapak kudu belajar tajwid biar istrinya tidak lancar bacanya. Nek sing lanang niku gak iso maca tajwid, anake murojaah mesti lancar. Ya apa ya? Lancar. Ayo bapak-bapak tajwid wis beres sih. Ini dijak maca tartil si angel yang tampil. Ono alasan encok kowe Pak Raden ini. Jangan sampai orang-orang ahli sunnah ini anti baca Quran. Apalagi menjelang Ramadan nanti masyoeman sampean. Ayo dibenahi bacaan. Saya itu kalau kalau umroh itu, Pak, saya manfaatkan murojaah lagi di sini. Cari masyayikh itu di Masjid Nabawi itu. Ikut mulazamah. Ini Indonesia, tahu, seneng lihat Indonesia. Syekhnya. Indonesia ya Syekh. Assalamualaikum. Salam. Iqra Fatihah. Baleni Fatihah, Pak. Saya di Masjid Nabawi beberapa kali ketemu saya. Fatihah mana ya Allah. Besok tak cari lagi. Qul huwallahu ahad. Macam mana? Lah. Kita teskan, kita hadapkan. Kira-kira bacaan Fatihah nanti disimakkan ke Ustaz nama dari bapak-bapak ini. Bacaan Fatihah sampai ini wis disimakkan Ustaz belum? Ustaz, bacaan Fatihah sani saya enggak ada Ustaz. Coba disimak Ustaz. Pernah enggak? Nah, ini masalah ini. Disimakkan gitu loh. Bener apa? Salah. Disimakkan. Saya kapan hari itu di mana? Sholatnya di Lingkar Timur sana. Terus qadarullah saya masbuk terlambat. Imamnya itu bacanya bagus, Pak. Bagus, terus tartilnya bagus, iramanya bagus, makhraj tajwidnya bagus. Terus yang dibaca itu bukan juz 30 tapi juz 29. Pun sepuh-sepuh, bapaknya usia di atas 50. Nah, setelah sholat saya kenalan. Assalamualaikum salam. Bacaan ini jenengan kok sewahai, Pak, belajar tembundi. Ternyata dia belajar itu bukan pada guru tertentu. Jadi kalau beliau itu sholat di masjid mana gitu ya, di masjid mana beliau sholat, kok imamnya bacanya bagus, dia dintaini imam ini, dintaini. Ustaz, saya ini mu'alaf. Nah, lebih kaget mana tau? Mu'alaf. Ya Allah, sudah lama, Pak, jenengan mu'alafnya ini. Baru 2 tahun Ustaz. Baru 2 tahun, Masya Allah. Tapi yang jenengan baca tadi bukan juz 30 ya, juz 39. Jenengan sudah hafal juz 30. Alhamdulillah Ustaz, sudah. Juz 30 sudah
hafal juz 9. Alhamdulillah ini masuk mau menghafal juz 28 ini. Juz 29 sudah hafal. Masuk Islam 2 tahun, rong juz wis hafal. Sampean? Mu'alaf mulai kapan? Ayo, ini kita kopone ayo. Hah? Dari semangatnya, motivasinya bangkit. Nah, ditandani ya, ditandani. Nah, jadi Nabi mengajarkan kepada para sahabat, maukah kamu aku tunjukkan suatu amalan yang bisa menghapus dosamu dan mengangkat derajatmu? Apa saja kata Nabi? Sempurnakan wudu ketika masa-masa yang berat satu. Ya. Kemudian yang kedua apa? Kathratul, ya, memperbanyak langkah-langkah dan masajid kepada masjid. Kathratul khutha ilal masajid, banyak langkah menuju ke masjid. Ya. Kemudian yang ketiga, wantadhiri shalah ba'da shalah, menanti salat setelah melaksanakan salat. Menunggu salat setelah melaksanakan salat. Perhatikan Pak, perhatikan. Ini pengertiannya ada dua. Ya, ada dua pengertian yang dimaksud menunggu sholat setelah melaksanakan sholat itu ada dua penafsiran. Yang pertama, ada yang menafsirkan menunggu sholat wajib setelah melaksanakan sholat sunnah. Perhatikan, menunggu sholat wajib setelah melaksanakan sholat sunnah. Tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, ya, menunggu sholat isya setelah melaksanakan sholat maghrib. Menunggu sholat isya setelah melaksanakan sholat maghrib. Nah, kalau kita simak tiga amalan yang kalau kita lakukan itu bisa menghapus dosa-dosa dan bisa apa? Mengangkat, meninggikan derajat. Coba kita perhatikan. Yang pertama tadi apa? Asbigil wudu fil makarih, sempurnakan wudu di waktu-waktu yang berat. Kemudian yang kedua, kathratul khutha ilal masajid, ya, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Yang ketiga apa? Menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Coba Bapak Ibu rasakan, ini menunjukkan apa? Sholatnya itu betul-betul dijaga. Dan di situ ada anjuran keutamaan wudu di rumah. Keutamaan wudu di rumah. Ketika Nabi menyebutkan tiga amalan ini, ya, ketika Nabi menyebutkan tiga amalan ini, beliau mengatakan hada ar-ribat. Ini yang disebut ribat. Ar-ribat. Apa itu ar-ribat? Siap siaga di dalam ketaatan. Jadi sholat niku dijagani sak durunge pisan. Berarti di situ ada indikasi apa? Mempersiapkan sholat sebelum masuk waktu sholat. Sudah ada persiapan. Dan ini Pak, bukan persoalan sederhana. Wudu di rumah, berjalan ke masjid, menunggu sholat setelah melaksanakan sholat, menanti sholat wajib, berarti kita menjumpai qobliyah dan pasti menjumpai takbiratul ihramnya imam. Dan itu butuh penjagaan. Makanya disebut nek wong iso nglakoni telung macem niki hada ar-ribat. Itu yang disebut dengan siap siaga di dalam agama. Nah, jadi sebelum masuk waktu itu sudah ada persiapan. Ini ki gak gampang, Pak. Ayo, rata-rata kula mbek sam niku siap salate iku sadurunge adzan apa ketika adzan? Ayo bapak-bapak terutama. Begitu mendengar adzan baru kliwis-kliwis kan ngono biasanya. Makanya sering kehilangan salat qobliyah. Jangan dibiasakan ngeten iki.
sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya kebiasaan gak tahu ngelakoni qobliyah. Itu bentuk maksiat tanpa disadari. Meninggalkan amalan sunnah secara bertubi-tubi itu bentuk kemaksiatan. Ini kurip ketoto temen Pak akhirnya. Di manajemen mangkane waktu nih. Di manajemen. Ya, di manajemen. Nah, nek kula mbek sampean sudah menata seperti ini, dijogo temen ibadah niki. Anak-anaknya sudah dilatih. Wis pokoknya dengan adzan seluruh aktivitas dihentikan anak-anak, dilatih. Lah ngeten niki mboten saged mandi omongan sampean nek bapake gak ndisiki. Ngono. Ayo adzan sampean sik ayo blegedes. Dibiasakan begini ini. Sudah kalau dengar adzan aktivitas diputus semuanya, termasuk WA sama teman. Putus. Kenapa? Suara adzan lebih berhak untuk diikuti. Ini sering kita dengarkan, kita yang sudah ngaji ini nggak perhatian masalah ini. Adzan sudah dikumandangkan, ngobrol kan juga PDW. Adzan dikumandangkan. Di mana perbedaan ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah di situ? Disunahkan apa kalau dengar adzan? Nah, ini ngobrol ngono apa ya iso? Nek WA apa ya iso? Lah nek sampean dhewe ngene terus ngelingno anake gak mandi omongan sampean. Wong anake ndelok, abi yang ngono. Ngono. Lah ya ora? Sulit kita mendidik, makanya butuh keteladanan. Ya. Hei. Alhamdulillah. Ya, butuh keteladanan, Pak. Dilatih, Pak. Saya juga belajar kok, Pak, di rumah. Belajar ngajari anak-anak. Ayo adzan diberhentikan semuanya. Sampai anak mainan pun kita hentikan. Dengar adzan dulu, dilatih. Yang namanya latihan itu enggak sempurna latihan. Kadang-kadang sih nyeletuk wong arek cilik, Pak. Tapi sudah dibiasakan. Nah, kalau kita sudah serius demikian di dalam beragama, urusan duniawi kita akan dijaga oleh Allah. Tidak mungkin kita akan dihadapkan masalah sing marit-marit, tidak mungkin. Kenapa? Itu janji dari Allah Ta'ala. Nabi SAW menyebutkan, ikhfadillah yakfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Pun itu wasiat yang ketiga. Ar-ribat. Apa ribat tadi? Bersiap siaga. Ada berapa macam? Siap siaga tadi ada berapa macam? Ar-ribat ada berapa macam? 2. 1 bersiap siaga di perbatasan, yang kedua bersiap siaga di dalam menjaga ketaatan. Itu ar-ribat. Adapun penjagaan dalam ketaatan, ada 3 amal yang disebut oleh Nabi. Wudu di rumah, berjalan ke masjid, menanti sholat setelah sholat. Berarti standby Pak sadurunge adzan wisan. Ngono. Supaya apa? Sampean engko iso oleh waktu yang ijabah. Nah, waktu yang ijabah manfaatkan untuk berdoa. Ojo buka WA maneh. Pun mulai saat ini dilatih. Begitu dengar adzan, WA dimatikan, HP dimatikan, sampai selesai sholat, zikir selesai, amalan sunnah selesai, baru dibuka lagi. Dilatih. Jadi betul-betul sholat itu milik Allah waktunya sudah. Kapan temenan? Ya, ada sik ngene ya Allah. Sik ditutuk-tutuk no. Kita nggak mari sholat sunnah buka mana ngenteni qomat lah, bukan sampean nggak eman toh. Itu waktu yang ijabah antara doa dengan Allah Ta'ala, nggak ada hijab. Itu waktu yang istimewa.
Berdoa yang istimewa untuk orang yang istimewa. Jangan disia-siakan waktu ini. Mendoakan istri, mendoakan suami, mendoakan anak-anak, mendoakan orang tua, mendoakan kerabat supaya mendapat hidayah, mendoakan tetangga, mendoakan pemimpin saat yang istimewa. Ndonga kate tahajud, kate tulis rakaat wis adzan subuh. Terus kapan jenengan kali kula punya doa yang ijabah itu kapan? Ngeten iki paling gak dikencengi Dedek Pak, mbleyot. Ngerti mbleyot? Sembrono kita ini akhirnya, itu loh. Baeno. Ya, baeno. Pasti jaga betul ini ya. Yang terakhir, wattaqullah. Wasiat Allah yang keempat di dalam surah Al-Imran ayat 200 adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Napa Pak maknane takwa? Takwa kalau diartikan dari sisi bahasa itu ada 3 macam, 3 makna yang hampir sama. Ya, makna takwa dari sisi bahasa. Yang pertama, asal atau kata dasar takwa itu dari kata-kata waqo. Waqo artinya menjaga. Itu menurut bahasa. Kemudian kata dasar yang kedua ada yang mengambil dari kata dasar al-wiqayah. Al-wiqayah. Apa makna arti atau makna al-wiqayah? Al-wiqayah itu memiliki 2 makna. Al-wiqayah memiliki dua makna. Al-ikhtiyat ya wal hadru. Al-ikhtiyat wal hadru. Apa al-ikhtiyat? Hati-hati. Al-hadru waspada. Nah, jadi nek dikelompok nonton pinten? Makna takwa tadi? Nek dikumpulkan ada berapa? Ada 3. 1 menjaga. Yang kedua hati-hati. Yang ketiga waspada. Nah, kalau dilihat dari sisi makna, sisi lughah ini saja ini wis kena dirasakno Pak. Wong sing takwa itu duwe sifat napa? Hati-hati. Wis kena dirasakne wisan. Ngomong hati-hati. Waspada, enggak sembarangan ngomong. Komentar enggak sembarangan. Hati-hati. Maten. Tunggale kula mbek sampeyan kate ngombe niki lho Pak. Orang kalau hati-hati kalau mau minum itu sing diperhatikan yang mana Pak? Gelasnya apa banyune? Sing perlu diperhatikan yang mana? Kalau kita mau minum itu gelasnya atau airnya? Apa? Airnya. Gelasnya rusuh gak apa-apa? Kan hati-hati sampean. Ya namanya hati-hati itu di situ letaknya. Makanya ketika sahabat Abu Hurairah ditanya tentang apa sih definisi takwa, realisasi dari takwa itu gimana? Ya, bentuk praktek nyatanya itu loh, takwa itu piye ngono lho. Hati-hati, waspada, apa tadi terus ya? Menjaga diri, nah, itu prakteknya piye ngono lho. Maka sahabat Abu Hurairah menyimpulkan, apakah engkau pernah melewati jalan yang ada durinya? Nah, kata sahabat Abu Hurairah,
Kan ditanya orang, "Ya Abu Hurairah, ma huwa taqwa?" Apa sih yang dimaksud dengan takwa itu? Maka Abu Hurairah mengatakan, menjawab, "Apakah engkau pernah melewati jalan yang ada durinya?" Lalu orang yang bertanya tadi menjawab, "Iya, saya pernah lewat jalan yang ada durinya." Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Matasna, apa yang kamu perbuat?" Kalau kamu melewati jalan yang ada durinya, apa yang kamu perbuat? Maka orang ini mengatakan, "Idza ra'aitu syauk," apabila aku melihat duri, aku akan menghindari, melangkainya, atau mengambil jalan samping kanan atau kirinya. Tapi kalau ternyata di jalan depan itu banyak duri, saya akan mundur, tidak akan saya lanjutkan. Apa kata beliau? Zakat takwa, itu sifat orang bertakwa. Jadi sifat orang bertakwa ini nek kepethuk duri mundur. Artinya apa? Yang dimaksud duri di situ adalah larangan-larangan Allah. Jadi kesimpulannya pripun? Kesimpulannya gimana? Sifat bertakwa itu gimana kesimpulannya? Apabila bertemu dengan larangan Allah, dia menghindar, tidak dilanjutkan melakukan yang dilarang. Itu sifat bertakwa. Makanya wong takwa niku nek bener takwae, Pak, gak ono masalah ruwet iku, gak ono, Pak, gak ono. Wis tak dijamin ora ono. Nek sampean kali kula rumah tangga si ono sing ruwet iku, yakin takwae durung beres. Yakin takwae durung beres. Karena enggak ada yang ruwet masalahnya. Ya. Makanya wonten ini Quran sudah dijelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, barang siapa yang bertakwa maka Allah akan berikan jalan keluar, kemudahan dari setiap masalahnya. Jadi nanti kalau ada konflik di rumah, dilihat maslahat mudaratnya. Kalau memang nanti ada maslahat yang lebih besar, kita ngalah sedikit untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Ngalah sedikit itu urusan mari, Pak. Sehingga gak mari ku gak gelem. Nek ana masalah gak gelem ngalah, iku sing gare ruwet. Nah cuma nek kate ngalah iki sapa sing ngalah dhisik iku sing gak gampang. Hah? Ya Allah. Iya. Nggak gampang Pak ngalah. Suami ngalah ke istri, istri ngalah untuk suami, nggak gampang ini. Nggak gampang. Kedalaman, pendalaman itu yang mendasar. Makanya wong-wong sing tiang sing gak gelem ngalahan, siji nduduno ciuti pikirane mbek atine. Wis sapa wae aku gak nyinggung lanang wedoke lho ya. Pokoke sampean sing rumoso gak gelem ngalahin ku nduduno ciuti atimu ambek ciuti pikiranmu. Kecil hati kita ini. Sempit pikiran kita. Satu. Yang kedua, tidak memahami maslahat dan mudarat. Ya, tidak memahami kemaslahatan dengan kemudaratan. Yang ketiga, la ya'riful aisa, tidak memahami kemuliaan, tidak ngerti apa yang makna kemuliaan. Kenapa tidak mau mengalah? Takut gengsi dan harga diri. Makanya wong nek sering ono curhat, ono wong curhat. Terus nek ono masalah niku dikongkon ngalah. Lho kula niki selama niki ngalah terus Ustaz, sampai kapan Ustaz? Halo? Sampai kapan saya harus mengalah? Selama ini Ustaz, tak ewangi ngalah Ustaz. Lah nek kula digawe ngalang-alang terus, nggih mboten purun kula. Apa penghalangnya orang tidak mau ngalah itu? Satu, gengsi. Dua, harga diri. Karena mengalah itu dalam persepsi kita rendah, ngalah itu hina, ngalah itu tercela.
Dalam prinsip kita demikian. Makanya kalau ada masalah gak ono sing gelem ngalah. Nah, kalau nggak ada yang mau ngalah, kalau begitu kalahkan musuhmu. No. Makanya kalau sering ada orang sharing itu ketika ada pertanyaan ini unik Pak. Jani wis ngerti jawabannya. Ustaz, mohon nasihat. Saya punya masalah bla 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 bla. Bla 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 bla. Sampai 3 lembar. Selesai 3 lembar baru minta penjelasan. Kalau menurut Ustadz dengan masalah saya yang bertumpuk-tumpuk ini, kira-kira apa saran Ustadz ke saya? Nah, saya kan mempelajari lagi Pak, mengulangi 4 lembar ini tadi sebelum memberikan jawaban. Sebelum saya jawab, terkirim lagi kiriman. Apa Ustadz nyuruh saya sabar? Ngono ya. Iya kira-kira. Iki sakjane wong iki cerdas sakjane. Apa Ustadz mau menyuruh saya sabar? Tak bales sih akhirnya. Ora sido. Terus kalau memang gak sabar, terus mau apa kita? Kalau jenengan tidak sabar, terus mau Anda apa? Nggak, mohon nasihat Ustadz. Lu ngono ya? Lah yuk ganti aku yang stres. Coba bayangin. Apa Ustadz mau menyuruh sabar? Lah nek sampean gak gelem sabar, lah terus jenengan mau apa? Sekarang jenengan harapan, lah ya minta nasihat Ustadz. Lho ngono lak bulet ta? Ngerti sampean? Lah kalau Anda tidak mau ngalah, kalau nggak mau mengalah, kalahkan musuh Anda sekarang. Pulang lawan. Ngono kok. Tak jange ombo pisan, cek perang. Lah terus apa solusinya? Ngalah itu bukan sebuah kehinaan. Ngalah itu kecerdasan. Ngalah itu kedewasaan. Ngalah itu kematangan. Ngalah itu kewibawaan. Tidak ada ceritanya orang mengalah itu terjatuh dalam kehinaan, orang ceritanya. Coba sampean dua anak loro tukaran. Tengkar kakak beradik, kakak jahil, adik ngalem. Tapi sing ngalah adike. Begitu sampean ditanya orang lain, anak sampean gak tukaran, tukaran terus masih kunggudo terus. Untungnya adik iku ngalah. Sing sampean puji yang mana? Yang di mata Anda, ketika ada bertengkir kakak beradik tengkar, yang satu nggak mau ngalah, yang satu ngalah, yang Anda puji yang mana? Yang Anda muliakan yang mana? Yang ngalah. Ketika jenengan punya masalah sendiri, yang ngalah siapa? Astagfirullah, kilo Pak. Tidak ada kehinaan. Ngalah itu kecerdasan, ngalah itu kedewasaan, ngalah itu kelapangan, ngalah itu kematangan berpikir, kedalaman memahami persoalan. Dan itu bentuk wadah yang luas yang disebut dengan as-sabr. Insyaallah. Makanya kadang-kadang suami istri kalau tengkar itu gak ono sing padha njaluk sepurane, gak ono loro buyar pisan. Marah sapa-sapawan nah. Ayo, nggih mboten. Ya kapan njaluk sepurane gak ono wis gak ono pisan. Enteni riyo. Mari gak sapa-sapawan 2 dina, 3 dina ngempet ono kena hadis. Kok gak ono hadis ditutupno petang dina kuwi. Berhubung ono hadis gak halal seorang muslim tidak menyapa lebih dari 3 hari, diempet 3 dino. Akhirnya nyopo. Sing njaluk sepuro dhisik sapa ora ono pisan. Itu kan berarti dosa yang bertumpuk-tumpuk tanpa kita sadari. Maka njaluk sepuro iki. Lah cuma kate njaluk sepuro iku sung gengsi, itu bentuk ketakwaan. Nah, bentuk ketakwaan. Insyaallah. Ya, makanya Nabi mengatakan wattaqullah, ketakwaan itu kemuliaannya luar biasa, fadilahnya dunia akhirat, keutamaannya itu dunia akhirat, dunia akhirat, keberkahan
kemudahan urusan, kelapangan jiwa, itu ketakwaan. Urusan jadi selesai, cepat selesai, itu ketakwaan. Karena kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mempertahankan gengsi, bukan mempertahankan harga diri, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menelan pahitnya kesabaran. Sabar niku pahit, Pak. Makanya jadikan nanti kalau bisa cari kajian saya di YouTube, ketika kesabaran hilang dari hati. Apa yang terjadi nek sabar iku wis ilang? Ngaji sabar hilang, piye? Ngajar sabar hilang, piye? Suami sabarnya hilang dengan kekurangan istri, apa yang terjadi? Ludes kehidupan kita ini. Nanti dibuka, bagus nih insyaallah. Ketika kesabaran hilang dari hati. Itu nanti materinya Jungajar, Pak. Mendaki jalan kesabaran. Bagaimana cara menggapai kesabaran, keutamaan kesabaran. Ketika kesabaran hilang dari iku runtut, maka sampeyan dolek ngene YouTube. Kok sampeyan cuwatet kabeh. Wis gak ngaji meneh. Allah, ini penting. Nah, kemudian yang terakhir apa? Ketakwaan itu kunci kemuliaan di akhirat. Jadi di akhirat nanti kemuliaan itu diukur dari ketakwaan, bukan dari jenis bangsa, bukan dari jenis laki-laki perempuan, bukan kabilah, bukan pengakuan, bukan organisasi, bukan partai, bukan madhab, tapi ketakwaan menjadi standar kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini sudah pas jam 5, materinya selesai. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Ibu-ibu kalau ada ditulis, Bu, ya. Keluar. Apa? Apa itu? Hukum kuburan. Waktu pemakaman itu. Artinya di sana, ya itu artinya padahal di awal itu dia ada sudah tergerak di sana tumpas semua Ustaz. Itu mau dijelaskan lagi harusnya gimana Ustaz? Iya, sebenarnya tidak boleh ya seorang wanita istri ikut mengantarkan pemakaman siapa saja, tidak boleh. Yang dibolehkan itu takziah apa? Ziarah. Ziarah boleh, nggak masalah. Memang ulama ada khilaf di sana. Termasuk Syekh Utsaimin dengan Syekh Salim berbeda pendapat. Masalah apa? Ziarah. Tapi pendapat yang paling kuat insya Allah boleh ziarah, tapi dengan catatan tidak boleh sering-sering. Adapun takziah mengantarkan jenazah, jelas ulama melarangnya, tidak boleh. Mending ditahanlah, nanti besok atau besok lusanya ziarah ke makam suaminya. Tok niku ora petuk sampean. Ya, jadi lebih baik tidak dijalankan. Memang persoalannya memang itulah resikonya kalau keluarga kita itu tidak paham. Ya. Kalau dipaksa dengan paksaan ancaman, ada ancaman-ancamannya, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa? Dimaafkan. Tapi hukum asalnya tidak boleh. Ya Bu ya. Nanti kalau suaminya meninggal, ibu nggak usah ikut mengantarkan jenazahnya, nggak usah. Terus jarang sing kuat, akeh ngletake sampean nggih bebane wong maneh. Nah semaput piye sampean? Akhirnya uang ngangkati sampean. Kasus-kasus banyak terjadi begitu. Dulu waktu kita mengantarkan jenazah seseorang begitu, putrinya, Mbak, perempuan di rumah saja. Enggak, ini ibu saya. Sopo sih nggak ngerti.
Gak boleh. Oh ibu saya kemarin gak ketemu. Lah salamu dhewe waktu uripe gak tembok parani mati getun. Itu kadang-kadang penyakitnya manusia itu. Jelas ya? Diingatkan, makanya dikuatkan dulu. Sebelumnya disampaikan kepada keluarganya. Nah ini disampaikan. Ya, kalau memang dipaksa dengan paksaan yang sangat, kemudian ada ancaman-ancaman yang mengerikan, mungkin nanti tak putus hubungan satu misal. Nah kalau enggak ya biasa, sudah nanti saya tak besok aku khawatir enggak kuat, gitu aja sampaikan. Ya, aja terlalu ngalah-ngalah nemen jangan. Ya. Jadi kita kadang-kadang itu berani melakukan yang dilarang gara-gara al-sungkanu. Itu singgarai. Ya, lebih mencintai manusia daripada mencintai kebenaran. Sementara orang ngikuti kebenaran itu nolak itu ora sungkan, Mbak. Gimana? Coba orang Pak pengajian, aku bedo Mas, nolak lu ora sungkan. Nah sampai nolak kebatilan kok sungkan. Sampaikan, Pak, ono acara Pak. Ngapunten ya, kula mboten biasa ngoten. Tapi kula dongaaken dugi griya mawon. Selesai sudah. Enggak usah sungkan kita. Jelas? Masih nolak bener ae mboten? Mboten sungkan. Iya. Nah, ya masalahnya suaminya punya mata. Itu gimana supaya kita bisa menerima adeksa, kita bisa menerima kembali suami itu? Iya. Pertama gini ya, kalau ibu-ibu barangkali menjumpai suami yang main mata tadi, jangan matanya yang dipermasalahkan. Kan kok tak cukil bang, nggak usah. Nanti kalau suaminya kehilangan mata malah repot gini kan. Pertama doakan. Ketika suami itu istilahnya selingkuh, ya, atau kalau dalam bahasa fikihnya disebut al-ishq. Apa? Al-ishq itu suami kena penyakit kasmaran. Nah, itu ada bab khusus, nanti bisa dilihat dalam kitab Adab wa Dawa. Nah kalau suami dalam kondisi seperti itu, suami itu sedang sakit jiwa. Jiwanya sakit Pak. Modelnya kaya arek enom, kaosan street, sisir anil-anil, mulai gendeng. Itu kalau ibu-ibu ngomong tajam sedikit, tambah kumat tuh. Tambah parah nanti. Diingat suami dalam kondisi sakit butuh pengobatan. Tapi ibu jangan ngomong seperti yang saya omongkan ini. Ya, sami niku sakit, ojo ngono. Iya itu sakit ya. Makanya di dalam kitab itu Imam Al-Bukhari menyebutkan kalau orang sudah kena al-ishq ini, Pak, kena kasmaran, itu bisa lupa istri, lupa anak sudah. Gak ngerti izin. Karo izin kan. Gak ada izin wong niku. Sehingga kejelekan pasangannya itu, selingkuhannya itu, jeleknya itu seperti anak kecil menemukan burung kecil, telek itu dadi apik, Pak. Ngerti maksudnya? Karena sudah jatuh cinta. Nah dalam kondisi ini ibu kalau maprak-maprak, napa maprak-maprak? Muncul, wes milik kono apa kene? Jelas milik kono nih, Pak. Maka kalimat itu jangan sampai diucapkan. Nah terus caranya bagaimana? Satu, ibu berdoa kepada Allah. Satu, perbanyak istighfar. Perbanyak apa? Istighfar. Dan mintakan ampun suaminya ini. Ya Allah, jangan istighfar dulu untuk diri sendiri dulu. Kenapa? Barangkali suami selingkuh itu ada kekurangan-kekurangan istri yang tidak disadari.
kadang-kadang kurang kopen, rambut awak. Soalnya ibu-ibu niku nek wis usia rumah tangga niku 4 tahun 2 anak telu wis dandanan niku koyo mayit urip, Pak. Wis gak patek ngeramut. Ya. Kate turu makan ibu nek kate turu niku sampean raup sing bersih, wudu sing bersih, setelah diandui pupuran sing beluk. Ya, berai, karena itu berai ngono lho. Terus bau aroma yang segar ngono lho. Ojo bengkate turu PPO Gondopuro. Mbok iki kaya sangkal potong. Ayo ibu dandan sing apik, berai sing apik ngono lho. Jadi bau itu segar. Nah, terus pakai baju ya, ojo cadaran kata itu. Saking jogone aurat. Pakai baju yang disukai istri, bagaimana suami itu bisa betah dengan jenengan gitu loh. Ya, yang pertama banyak istighfar, kemudian apa? Memohonkan ampun suaminya. Sekaligus mendoakan hidayah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbahu ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Ojo sampean sing ngomong, ojo sampean kok malah salah paham. Aku iki ora ngopo dadi wong wedok. Bojo sampean tambah ngeluh. Ndak usah banyak bicara. Dan bibir tetap nggak usah dimajukan. Mecut aja. Kondisi seperti ini itu penuh persaingan, Bu. Dan kalau ditelepon suaminya, terima dengan cara yang baik. Biasanya kondisi ini kan kurang seger, lapo telepon. Kono telepon lo gendak kamu kono. Jangan, ini kondisi persaingan iki bojo sampean telepon sing kono mesti meduk suarane. Ngerti meduk aja, men. Empuk suarane. Soalnya jatuh cinta, Pak. Ingatan. Halus. Nah, sampean kudu luwe halus suarane. Pun intinya begini, satu, perbanyak istighfar dan mohonkan ampun suaminya. Kedua, mintakan hidayah. Mintakan doa kepada Allah untuk kebaikan supaya dijauhkan dari keburukan itu. Ya, yang ketiga, evaluasi diri. Yang ketiga apa? Evaluasi diri, barangkali ada kekurangan. Ya, itu yang ketiga, evaluasi diri. Jangan nyalah-nyalahkan suami dulu. Mungkin kita cara ngomongnya kasar selama ini, mungkin agak menjadi wanita pemberani. Akhirnya suaminya tawaduk. Ya, jangan. Evaluasi diri. Evaluasi diri. Kemudian yang keempat apa? Memperbagus hubungan. Semakin mendekat pada suami. Ya, semakin mendekat pada suami. Nah, 4 hal ini. Yang paling mendasar apa? Doa dan perbaikan diri. Itu yang paling mendasar. Kenapa? Ini urusan hati. Siapa yang memegang hati? Libatkan Allah. Libatkan Allah. Dan ibu nggak usah, wes engko tak selidiki, nggak usah soro. Ada kasus beberapa waktu yang lalu ibu. Ustaz, apa yang saya lakukan? Jenengan yang sabar. Enak Ustaz, ngono. Lho sampeyan iki njaluk nasihat. Dikon sabar jare enak Ustaz. Sampeyan sing sabar. Engko Allah ndodono sampeyan ndak iso Ustaz. Ini harus saya selidiki. Ya selidiki kono aku gamel sikil. Kalau saya nggak terlalu merumitkan masalah. Wah, akhirnya betul-betul diselidiki. Mbok batinku, Pak. Ancen ndolek soro sampean. Jam 9 malam telepon. Ustaz, ini saya mau keluar Ustaz. Saya harus selidiki. Saya akan nangkap basah. Saya bawa anaknya, tak tunjukkan wanitanya. Ya wes muga-muga ketemu aku. Jam 9, Pak. Akhirnya jam 10 udah ketemu Ustaz. Ini ketemu Ustaz. Sekarang duduk rasa ngono aku. Turun di omah lak lemu awakmu.
Begitu ngintai-ngintai, yang diintai suaminya duduk bareng sama pacarnya, tulang-tulangan. Apa kak greges apa ndelok ngono? Ayo. Akhirnya gemeter. Wes sampean temui kan itu jenengan tujuannya. Tangkep basah, nek durung basah siraman bojomu ngono aku. Katanya tadi bersungguh-sungguh ingin nangkep basah. Tok mana muni ngono. Gak kuat, lemes Pak. Kan tadi gawe toh. Ustaz, saya ndak kuat. Ya tengok-tengok di ngono mos aku kate sing nolong. Wis kan dane ono omah klutu sana nih. Oh sampe dikandani gak percaya. Sudah sampe duduk anteng di rumah. Minta kepada Allah. Rahasia di luar, kalau Allah tidak berkenan, dibuka di depan mata panjenengan ibu. Itu mudah bagi Allah kok. Mbok pas sampean umbah-umbah, kletir hotel ketemu sampean. Iki kono hotel iki ngono sampean. Allah sing dudono nek ngarepe sampean kok. Nah, bapak-bapak mulai wedi. Wong Allah itu berkuasa dalam segala hal. Nggak usah jenengan yang nyelidiki siji wis soro, blusuk-blusuk, ngintip-ngintip. Ya nek motone pas esuk balik engko mari ngintip. Nah nek pas ngintip terus gak balik piye? Sementara yang diintip seneng apa gak detak jantung sampai gak karu-karuan nanti. Itu pun kalau jenengan bisa berkuasa untuk menguasai diri. Kalau enggak apa gak semakin berantakan. Sudah Anda sibukkan diri Anda di rumah, lakukan kewajiban sebagai seorang istri, kuatkan doa, Allah yang menolong nanti. Ini urusan hati. Yang megang hati siapa? Mintakan tolong kepada Allah suami Anda supaya tertuntun kembali kepada jalan yang lurus, dan doakan wanitanya supaya menjadi wanita yang soleh. Itu loh. Mungkin ini salah satu sebab suami jenengan terlalu baik sehingga banyak dicintai lah teman-teman gitu. Iya kan? Insyaallah. Ya cukup ya. Saya kira cukup dulu, kurang lebih mohon maaf. Insyaallah bulan depan masih seputar keimanan, tafsir surat Al-Hasr. Ya. Ini sangat bagus sekali ini. Ya, insyaallah tafsir surat Al-Hasr ayat 18. Ya. Ini masih seputar muslimah dalam samudra keimanan. Ya, itu pembahasan kitab Riyadhus Shalihat. Memang bab pertama itu bab ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah keimanan, insyaallah. Demikian kurang lebih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.